Keputusan Putri Ridwan Kamil Camelia Zahra melepas hijab masih terus menuai polemik warganet hingga saat ini. Banyak yang menyayangkan hingga mengkritik pedas keputusan Putri ex-Gubernur Jawa Barat itu yang dinilai mengalami kemunduran dalam perjalanan spiritualnya. Keputusan Camelia Zahra melepas hijab segera saja dibanding-bandingkan dengan Mutiara Baswedan. Anak ex-Gubernur DKI Jakarta ini juga sudah sejak lama disorot soal penampilannya. Sebab meski ayahnya kental dengan image agamis, namun sang anak hingga kini belum memutuskan untuk berhijab. Lalu seperti apa sosok dua wanita yang sama-sama memilih tak peduli dengan saran dan kritik warganet itu? Dari segi prestasi, pendidikan hingga sederet fakta lainnya. Putri sulung dan satu-satunya dari Capres Anies Baswedan dan Ferry Farhati Ganis ini lahir pada 3 Juni 1997. Wanita yang akrab disapa Tia ini adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Tia memiliki 3 adik laki-laki, yaitu Mikhail Aziz Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Tia menamatkan SMA di Lab School Kebayoran dan menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada Oktober 2020 lalu. Karena dalam masa pandemi, acara wisuda digelar secara virtual. Anies dan istrinya Ferry Farhati ikut menemani wisuda Mutiara di rumah. Pada Juli 2022 lalu, Tia telah mengakhiri masa lajangnya setelah dipinang oleh dokter tampan Ali Saleh Al-Huraibi. Sementara itu, Camelia Laetitia Zahra atau akrab disapa Zahra adalah anak kedua pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Zahra memiliki seorang kakak yakni Emeril Khan Mumtaz. Zahra juga memiliki seorang adik angkat bernama Arkena Aidan Misbah. Gadis kelahiran 17 Agustus 2004 di Bandung, Jawa Barat ini menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Darul Hikam 2019 dan melanjutkannya di SMA Negeri 3 Kota Bandung. Ia sempat menghebohkan publik karena berhasil lolos melalui jalur SNMPTN atau tanpa tes di Institut Teknologi Bandung atau ITB jurusan arsitektur pada tahun 2022. Namun setelah setahun menempuh pendidikan di ITB, Zahra memilih pindah kuliah ke Eropa. Pada akhir 2023 lalu, wanita 19 tahun ini mulai aktif berkuliah sebagai mahasiswi arsitektur di Newcastle University, Inggris. Tak hanya cantik, namun wanita 26 tahun ini juga adalah sosok yang lekat dengan segudang prestasi. Saat masih SMA saja, Mutiara Baswedan sudah terpilih sebagai salah satu peserta pertukaran pelajar ke Denmark melalui program Bina Antar Budaya American Field Service atau AFS. Memasuki masa kuliah, Mutiara kian menunjukkan bakat dan kemampuannya. Putri satu-satunya mantan Gubernur DKI Jakarta ini pernah meraih sejumlah prestasi dan capaian mentereng di berbagai perhelatan internasional. Dia misalnya pernah menjadi perwakilan terbaik dan penulis terbaik dalam Indonesian Model United Nations 2017. Selain itu, ia juga mendapatkan penghargaan sebagai delegasi terbaik dalam Jogja International Model United Nations 2017. Masih terus lanjut, Mutiara Anissa Baswedan juga turut mewakili Indonesia dalam Harvard National Model United Nations di Amerika Serikat. Prestasi lain yang dicapai oleh Tia termasuk meraih juara ketiga pada 21st Asian Law Students Association atau ALSA National English Competition 2017. Di organisasi ini, ia juga mendapatkan jabatan di bidang External Affairs yang diembannya selama 1 tahun 11 bulan. Selain itu, Mutiara juga dikabarkan lolos seleksi program Youth Ambassador ke negeri Paman Sam. Tak kalah dari Mutiara Baswedan hingga kakaknya almarhum Eril yang mencatat banyak prestasi. Camelia Zahra pun punya segudang prestasi yang ditorehkannya terutama saat masih duduk di bangku SMA. Pada hari kelulusan, Zahra dinobatkan sebagai salah satu siswi berprestasi dan menjadi duta sekolahnya. Semasa sekolah ia aktif di bidang akademik dan non-akademik. Salah satu kegiatan non-akademik yang Zahra ikuti adalah berprestasi dalam kepanitiaan sekolah lewat Festival Budaya Gaya Patri. Festival ini termasuk populer di kalangan siswi Bandung karena kerap menghadirkan musisi ternama seperti Pamungkas, Ardhito Pramono hingga Niji. Selain berprestasi di sekolah, alumni SMP Darul Hikam ini juga berbakat dalam bidang seni, yaitu menggambar seperti ayahnya. Tak heran dia juga memilih kuliah di jurusan arsitektur. Setelah meraih gelar sarjana, Mutiara Baswedan sempat bekerja di firma hukum top yakni Assegaf Hamzah dan Partners sebagai trainee associate selama 5 bulan.
lalu diangkat sebagai asosiat pada Desember 2021 dan berlangsung selama 7 bulan. Kini Mutiara Baswedan diketahui bekerja sebagai peneliti atau researcher analis di tim kampanye Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Mutiara menjelaskan pekerjaan utamanya adalah sebagai peneliti di kantor. Namun dalam masa kampanye Pilpres 2024 lalu, dia juga membantu di desk penelitian bagian tim kampanye bapaknya. Di sela-sela kesibukannya, dia juga ikut berkeliling kampanye ke berbagai daerah. Setiap jelang debat Pilpres 2024 yang lalu, Mutiara kerap memberi dukungan berupa asupan informasi untuk Anies Baswedan. Isu-isu terkini yang sedang menjadi sorotan publik adalah hal yang sering dia sampaikan ke capres nomor urut 1 tersebut. Hanya bersama ayahnya saat rangkaian kampanye Pilpres 2024 lalu, ia juga kerap menemani sang ibu Ferry Farhati ke berbagai daerah untuk menemui dan bersosialisasi dengan masyarakat, termasuk menemui pelaku usaha kerajinan khas daerah. Sementara itu, Zara saat ini masih aktif sebagai seorang mahasiswi arsitektur di Universitas Newcastle, Inggris, dan belum memasuki dunia kerja. Walau begitu, Zara dikenal sebagai anak yang aktif sejak masih sekolah. Wanita 19 tahun ini dikenal sebagai anak yang mandiri dan berprestasi. Bahkan, sang ibu menyebut Zara tak beda jauh dari sosok ayahnya yang berjiwa wirausaha. Sebab saat masih sekolah dulu, Zara tak malu berjualan minuman Thai tea. Saat berjualan Thai tea, Zara pun tidak malu untuk membawa cooler box ke sekolah setiap hari. Bahkan dari usahanya itu, Putri Ridwan Kamil bisa membeli ponsel iPhone dengan uangnya sendiri. Keberhasilan Zara membeli iPhone dengan uang hasil kerja keras sendiri sempat diunggah oleh Kang Emil di akun Instagram miliknya. Tidak hanya memiliki jiwa wirausaha, Zara rupanya memiliki bakat menyanyi. Hal itu dibuktikannya saat mengikuti ajang menyanyi The Voice Kids Indonesia pada 2018 lalu. Sayangnya, dari ketiga juri pada saat itu Agnes Monica, Marcel Siahaan, dan Kakak Sleng tak ada yang memilih Zara. Hal itu lantaran adanya keraguan dalam suara Zara. Zara pun berpikir positif dan beralasan bahwa kompetisi itu adalah pertama kalinya ia berdiri di atas panggung hingga ia tampil kurang maksimal. Sebagai putri dua ex-gubernur dari provinsi terkemuka di tanah air, Mutiara Baswedan dan Camelia Azahra pun segera dibanding-bandingkan. Sebab walau berstatus muslimah dan dari keluarga terpandang dan taat agama, keduanya memilih untuk sama-sama tak berhijab. Lewat akun Instagramnya @CameliaAZR, Zara mengungkapkan alasan dirinya melepas hijab, yakni berdasarkan proses berpikir yang panjang, termasuk berdiskusi dengan kedua orang tua dan keluarganya sebelum mantap menanggalkan hijab. Sebab dia merasa bahwa seorang muslim yang baik adalah mereka yang melaksanakan ajaran agama dengan tulus dari dalam hati. Bukan hanya sekedar tampilan dari luarnya saja. Zara juga tidak menutup kemungkinan akan kembali memakai hijab di masa mendatang. Tapi ia tidak ingin menggunakan hijabnya tersebut didasarkan tekanan dari lingkungan atau orang lain. Sementara sejauh ini, Mutiara Baswedan belum pernah mengungkapkan alasan ia tidak mengenakan hijab. Seorang warganet menyebut jika Tia memilih diam-diam saja saat tak berhijab. Sementara Zara berkoar-koar melepas hijab seolah-olah seluruh dunia harus tahu. Tak hanya Zara yang mendapat komentar pedas setelah mantap melepas hijab. Kini akun sosmed Tia pun kena imbasnya dan ikut digeruduk warganet. Ia lagi-lagi diminta warganet untuk memakai hijab. Seakan tak puas, warganet juga riuh berkomentar di akun milik Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil. Sama seperti Mutiara, sejauh ini kedua orang tuanya Anies Baswedan dan Ferry Farhati tidak pernah merespon kritik warganet yang menuding dirinya membiarkan anaknya bebas tanpa berhijab. Sementara itu menanggapi keputusan Zara, sang ibu yakni Atalia Praratya memberikan tanggapan bijak atas keputusannya. Insya Allah saat mama tidak ada, Allah yang akan memeluk dan menjagamu, akan senantiasa membimbing dan memberi petunjuk kepadamu, katanya. Seturut dengan istrinya, Ridwan Kamil juga ikut meminta agar mendoakan hal-hal baik untuk putrinya tersebut. Setiap kita, setiap jiwa adalah pengelana kehidupan yang sedang mencari jawaban akan tujuan hidupnya. Jawabannya mungkin ia temukan di awal, di tengah, atau di akhir perjalanannya, tulis Ridwan Kamil. Mengumumkan lepas hijab jelang Hari Raya Idul Fitri, Zara kemudian go public dengan mengunggah sederet foto tanpa hijab pertamanya pada momen Lebaran 2024. Dalam penampilannya, Zara terlihat dengan rambut ombre dengan gradasi pirang dan hitam. Zara memilih berlebaran di Inggris dan lokasi gambar sepertinya diambil di daerah pemukiman warga.
Walau tampil tanpa penutup kepala, namun outfit yang dikenakannya tampak tertutup. Kali ini Zara mengenakan setelan putih panjang berpadu dengan outer biru menerawang. Setelah mantap tak berkerudung, Zara pun berjanji untuk tidak mengenakan pakaian terbuka yang terkesan seksi.